Islam dan kekerasan. Dari Wiki Islam, sumber online tentang Islam, IKA dalam konteks domestik, sipil, dan internasional, mulai dari jihad kekaisaran yang tidak beralasan, pemukulan istri, hingga amputasi. Sementara beberapa sarjana Islam modern telah menantang legalitas kekerasan kekaisaran, minoritas yang lebih kecil yang juga kekerasan dalam rumah tangga, namun minoritas yang lebih kecil dari kekerasan sipil, mayoritas ulama Islam saat ini merangkul tradisi kekerasan Islam dalam ketiga hal. Muhammad, undangan untuk Islam sebelum kekerasan. Ek mengundang negara-negara non-muslim untuk bergabung dengan Islam atau membayar jizyah sebelum terlibat dalam jihad ofensif pertama kali diprakarsai oleh Nabi Muhammad. Misalnya, ia mengirim surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi Timur di Konstantinopel, yang menyatakan, saya mengundang Anda untuk Islam, memeluk Islam dan Anda akan aman. Tetapi jika Anda menolak undangan Islam ini, Anda harus bertanggung jawab untuk menyisakan para petani, yaitu bangsa Anda. Demikian pula, surat lain dikirim ke Mukaukas, wakil Mesir, yang menyatakan, saya mengundang Anda untuk menerima Islam. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan keamanan, terimalah Islam. Tetapi jika kamu menolak untuk melakukannya, kamu akan menanggung beban pelanggaran semua orang Koptik. Kepemimpinan Muhammad kemudian diikuti oleh khalifah yang dibimbing dengan benar Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab. Para pemimpin kerajaan Islam kemudian seperti Sultan Kekaisaran Ottoman juga mengikutinya, dan bahkan telah dikodifikasikan dalam syariat Islam, ditemukan dalam tindakan para pemimpin Islam seperti Mahmud Ahmadinejad dan bahkan organisasi teroris seperti Al-Qaeda dan Boko Haram, meskipun para sarjana Islam modern berpendapat sebaliknya. Pembunuhan diperintahkan atau didukung olehnya. Kekerasan di bawah Nabi Muhammad adalah sering terjadi. Penggunaan pembunuhan untuk mencapai tujuan politik agama telah menjadi penting sepanjang sejarah Arab dan ekspansi Islam. Daftar pembunuhan yang diketahui diperintahkan atau didukung olehnya berjumlah setidaknya 43. Muhammad dan teman-temannya membunuh dan bahkan menyiksa ratusan orang, kebanyakan dari mereka adalah orang Yahudi. Targetnya termasuk pria, wanita dan anak-anak, baik muda maupun tua. Alasan dibalik eksekusi mereka bervariasi dari menyebabkan pelanggaran dan menulis atau membaca puisi. Untuk keuntungan moneter Muhammad dan gerakannya dibuat oleh penghapusan mereka. Halaman ini mencantumkan beberapa hasil dan alasan untuk pembunuhan yang ditargetkan dan pembunuhan yang diperintahkan atau didukung oleh Muhammad, serta sumber-sumber Islam utama yang menyebutkan insiden ini. Atas perintah Nabi Muhammad, hampir 900 orang Yahudi dari suku Madinah bernama Banu Quraiza dibantai oleh pengikut Muhammad. Pembunuhan itu dimulai pada pagi hari, berakhir dengan obor. Mereka yang lolos dari kematian, wanita dan anak-anak, tidak termasuk anak laki-laki yang sudah mulai menumbuhkan rambut kemaluan, ditawan oleh umat Islam untuk dijual di pasar budak dan ditukar dengan kuda dan baju besi. Para sarjana Islam modern mengakui peristiwa itu karena ditemukan dalam kitab suci Islam yang paling otentik, telah menyajikan banyak argumen untuk menggambarkan pembantaian itu sebagai dibenarkan secara kontekstual, terutama gagasan bahwa Bani Quraiza telah mengkhianati umat Islam di pertempuran Handaq. Para kritikus berpendapat bahwa hadis untuk efek ini mungkin ditemukan kemudian dalam pembenaran karena jika umat Islam benar-benar telah dikhianati oleh begitu besar partai, maka mereka seharusnya kalah dalam pertempuran yang tidak mereka lakukan. Sejarawan, sebaliknya, kadang-kadang berpendapat bahwa bertentangan dengan kitab suci Islam, seluruh cobaan mungkin telah penemuan kemudian dibuat untuk memusuhi orang-orang Yahudi dan memuliakan Muhammad, karena ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa tidak ada populasi seperti dan suku-suku Yahudi di sekitar orang-orang Muhammad. Penyiksaan dan eksekusi Kifa. Kifa adalah seorang wanita Arab tua yang sezaman dengan Nabi Muhammad. Dia berasal dari suku pagan bernama Banu Fazara di Wadi Al-Qura. Dia juga seorang kepala klannya dan seorang penyair terkenal. Dia terbunuh ketika pengikut Muhammad menyerbu sukunya dan memenangkan mereka. Dia diikat di antara dua unta yang didorong ke arah yang berlawanan dan tubuhnya terbelah. Kemudian, kepalanya yang dipenggal disajikan kepada Muhammad, yang kemudian memerintahkannya untuk diarak di seluruh jalan-jalan Madinah. Perempuan, pemukulan istri. Pemukulan istri diinstruksikan oleh Al-Quran dan hadis, dan telah menjadi bagian yang diterima dari hukum Islam sejak awal. Quran pukul 4:34 menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas perempuan dan bahwa suami dapat, antara lain, mengalahkan istri mereka jika mereka takut ketidaktaatan. Nabi Muhammad memberikan persetujuan diam-diam tentang pemukulan istri dengan tidak memarahi muslim karena memukuli istri mereka, menyebut wanita yang berbicara menentang pelecehan sebagai bukan yang terbaik di antara Anda, melarang umat Islam mempertanyakan pria yang memukuli istri mereka, membiarkan orang lain memukul istri-istrinya. Wanita yang sangat memuja semua muslim dan menyebut sebagai ibu orang percaya, menegaskan kembali perintah pemukulan istri dalam khotbah perpisahannya, dan dirinya memukul salah satu istrinya di dada. Selain tindakan Muhammad, 3 dari 4 khalifah yang dipandu dengan benar juga dilaporkan telah memukuli wanita. Karena banyak dukungannya dalam kitab suci Islam, pemukulan istri diizinkan oleh mayoritas cendekiawan dan pemimpin muslim. Hal ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga diizinkan berdasarkan hukum di beberapa negara Islam atau sebagian besar diabaikan oleh pihak berwenang. Kekerasan kehormatan. Kekerasan terkait kehormatan adalah kekerasan fisik yang ditimbulkan pada individu oleh pelaku yang percaya bahwa korban telah mempermalukan keluarga, klan, atau komunitas dengan terlibat dalam perilaku apapun yang dianggap tidak bermoral atau tidak dapat diterima oleh standar agama atau sosial budaya. Jenis kekerasan ini sering terjadi dalam keluarga muslim, di mana perempuan dibunuh karena banyak alasan terkait kehormatan, termasuk diperkosa atau bergaul dengan laki-laki yang tidak terkait. Dalam praktiknya, kekerasan terkait kehormatan tidak terbatas pada manusia, tetapi juga dapat berlaku untuk hewan. Misalnya, pada Juli 2011, seorang pria yang tertangkap di Pakistan berhubungan seks dengan keledai pria lain didenda Rp110.000. Denda ini tidak dikenakan karena berhubungan seks dengan hewan, tetapi karena melakukan perzinahan. Keledai yang diperkosa diberi label Kari, seorang pezina, dan akhirnya kehormatan dibunuh oleh pemiliknya. Sementara kekerasan kehormatan tidak secara eksplisit didukung dalam hukum Islam, sering muncul di mana hukum Islam dilaksanakan. Hukuman Islam tertentu seperti rajam, cambuk, dan bahkan kematian dengan dilemparkan dari gedung tinggi yang diresepkan untuk kejahatan seksual. Meskipun hukuman ini tidak dibenarkan sebagai memulihkan kehormatan, seperti itu, tidak sulit untuk melihat bagaimana budaya dapat membuat hubungan itu dan kemudian menerapkan kekerasan yang ditentukan melalui cara lain yang di luar hukum. Pemerkosaan. Posaan, yang dikenal dalam hukum Islam sebagai zina beyal ikrah atau zina beyal jabr. Secara harfiah, percabulan dengan kekerasan, umumnya didefinisikan oleh ahli hukum muslim sebagai hubungan seksual paksa oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan istri atau budaknya dan tanpa persetujuannya. Seperti halnya wanita yang diperbudak, menurut hukum Islam, wanita yang sudah menikah diharuskan untuk mewajibkan kemajuan seksual suami mereka, memperkosa istri seseorang diperbolehkan. Konsep pemerkosaan, dengan demikian dianggap sama-sama tidak ada dalam konteks pernikahan dan perbudakan. Sejumlah kecil hadis dikutip untuk mendukung hukuman Islam untuk pemerkosaan. Narasi ini berkaitan dengan pemerkosaan wanita bebas dan budak perempuan yang tidak dimiliki oleh pelaku. Namun, Al-Quran, pada banyak kesempatan, memungkinkan laki-laki muslim untuk melakukan hubungan seksual dengan budak perempuan mereka sendiri. Terkenal disebut sebagai, apa tangan kanan Anda memiliki,
sering dalam hubungannya dengan perintah bagi laki-laki untuk menjaga sebaliknya suci. Selain itu, ada narasi di mana tawanan perempuan diperkosa sebelum ditebus kembali ke suku mereka. Jihad, lawanlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan juga tidak ada hari yang terakhir, dan mereka juga tidak melarang apa yang Allah dan Rasulnya telah melarang, atau mengikuti agama kebenaran, dari mereka yang telah diberi kitab, sampai mereka membayar pajak dalam pengakuan superioritas dan mereka berada dalam keadaan tunduk. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul Allah berfirman, aku telah diutus dengan ekspresi terpendek yang memiliki makna terluas, dan aku telah dibuat menang dengan teror, dilemparkan ke dalam hati musuh, dan ketika aku sedang tidur, kunci-kunci harta dunia dibawa kepadaku dan diletakkan di tanganku. Abu Hurairah menambahkan, Rasul Allah telah meninggalkan dunia dan sekarang Anda, orang-orang, membawa keluar harta itu, yaitu Nabi tidak mendapat manfaat dari mereka. Sahih Bukhari 4:52-220. Jihad yang lebih rendah versus jihad yang lebih besar. Selama masa hidup Nabi Muhammad, dan seterusnya hingga saat ini, kata jihad adalah dan hampir selalu digunakan dalam arti militer. Gagasan tentang jihad yang lebih besar dan lebih rendah ini adalah perkembangan selanjutnya yang berasal dari buku abad ke-11, The History of Baghdad, oleh sarjana Islam Al-Khatib Al-Baghdadi, melalui Yahya ibn al-Ala. Isnad hadis, kurang versus jihad yang lebih besar, telah dikategorikan oleh para sarjana sebagai lemah, daif, dan umumnya dalam hukum Islam, hanya hadis otentik, sahih, dan baik, hasan, yang digunakan dalam menurunkan aturan. Hadis yang lemah jauh lebih rendah nilainya untuk tujuan syariat. Cendekiawan Islam kontemporer bahkan telah mengklasifikasikannya sebagai maudu, dibuat-buat, yang berarti narasi ini, oleh beberapa orang, bahkan tidak dianggap sebagai hadis sama sekali. Riwayat ini tidak muncul dalam salah satu koleksi hadis terkenal, dan bahkan tampaknya bertentangan dengan ajaran yang ditemukan dalam hadis sahih yang dikuatkan, mutawatir. Selain itu, keempat aliran jurisprudensi Sunni, fiqh, serta tradisi Syiah tidak membuat referensi sama sekali untuk jihad lebih besar, hanya yang lebih rendah. Bom bunuh diri. Bunuh diri dilarang dalam Islam. Namun, operasi kemartiran, istisyak, dianggap sebagai topik yang sama sekali berbeda dalam hukum Islam, dengan para sarjana terpecah dalam masalah ini. Ulama dan pembicara terkemuka seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ahli hukum Islam independen yang paling banyak dikutip di dunia, Dr. Zakir Naik, yang dikenal karena advokasinya tentang ilmu Al-Quran, dan Tahir Asy-Syafi'i, ketua Dewan Ulama seluruh Pakistan, telah membenarkan penggunaan bom bunuh diri dalam Islam. Jajak pendapat lebih lanjut menunjukkan bahwa sejumlah besar muslim dari seluruh dunia mendukung praktik tersebut. Kami telah sampai pada kesimpulan bahwa operasi kematiran diperbolehkan, dan pada kenyataannya mujahid yang terbunuh di dalamnya lebih baik daripada orang yang terbunuh dalam pertempuran di barisan, karena ada gradasi bahkan di antara para martir, sesuai dengan peran mereka, upaya tindakan dan risiko yang dilakukan. Kemudian, kami menjelaskan bagaimana operasi martir adalah yang paling murah bagi mujahidin dan paling merugikan musuh. Kami telah mendengar, seperti yang harus Anda miliki, bahwa sebagian besar sarjana saat ini mengizinkan operasi semacam itu. Setidaknya 30 fatwa telah dikeluarkan untuk efek ini. Kami menjelaskan bagaimana masalah ini berasal dari masalah terjun sendirian ke dalam barisan musuh, sesuatu yang patut dipuji oleh persetujuan para ahli hukum. Kami kemudian lebih lanjut menyatakan bahwa kami lebih suka pandangan bahwa tindakan seperti itu diperbolehkan bahkan jika kematian adalah satu-satunya tujuan, meskipun tentu saja bukan praktik yang optimal. Penting untuk dicatat bahwa sementara banyak ahli hukum Islam telah mendukung pemboman bunuh diri seperti itu, mereka, seperti yang diharapkan, berbeda tanpa henti mengenai apakah itu harus digunakan dalam konteks di mana itu benar-benar digunakan. Memang, mayoritas pemboman bunuh diri berorientasi jihad di dunia saat ini dilakukan oleh teroris yang tidak memiliki dukungan mayoritas di antara pendirian Islam. Minoritas. Diriwayatkan, Ali, setiap kali saya memberitahu Anda sebuah narasi dari Rasul Allah, demi Allah, saya lebih suka jatuh dari langit daripada menganggap pernyataan palsu kepadanya. Tetapi jika saya mengatakan sesuatu antara saya dan Anda, bukan hadis, maka itu memang tipuan, yaitu, saya mungkin mengatakan hal-hal hanya untuk menipu musuh saya. Tidak diragukan lagi saya mendengar Rasul Allah berkata, selama hari-hari terakhir akan muncul beberapa orang bodoh muda yang akan mengucapkan kata-kata terbaik tetapi iman mereka tidak akan melampaui tenggorokan mereka, yaitu mereka tidak akan memiliki iman, dan akan keluar dari, meninggalkan, agama mereka sebagai panah keluar dari permainan. Maka, dimanapun kamu menemukan mereka, bunuhlah mereka. Karena siapapun yang pernah membunuh mereka akan mendapat upah pada hari kiamat. Hukuman bagi mereka yang berperang melawan Allah dan Rasulnya, dan berjuang dengan kekuatan dan utama untuk kerusakan melalui tanah adalah eksekusi, atau penyaliban, atau pemotongan tangan dan kaki dari sisi yang berlawanan, atau pengasingan dari tanah. Itu adalah aib mereka di dunia ini, dan hukuman berat adalah milik mereka di akhirat, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum mereka jatuh ke dalam puasa MU. Dalam hal ini, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amputasi adalah pengangkatan sebagian atau seluruh bagian tubuh yang tertutup oleh kulit. 2. Ini adalah hukuman yang ditentukan dalam Al-Quran, dan dalam konteks hukum Islam, ini mengacu pada pengangkatan tangan atau kaki. Saat ini, amputasi digunakan sebagai hukuman atas pencurian di Arab Saudi, 3, dan Nigeria Utara, yang memperkenalkan kembali hukum syariah pada tahun 1999. 4. Di Somalia, pengadilan yang dijalankan oleh kelompok Islam ekstremis menghukum 4 pria Somalia pada Juni 2009 untuk masing-masing memiliki tangan dan kaki terputus karena diduga mencuri ponsel dan senjata. Pada tahun 2008, Republik Islam Iran mengalami 5 amputasi ganda dalam 1 minggu. 5 perampok yang dihukum masing-masing dijatuhi hukuman tangan kanan dan kaki kiri mereka diamputasi. Ketika Taliban, sebuah kelompok militan Islam, mengambil alih Afghanistan pada tahun 1996, dalam waktu 1 tahun, eksekusi publik, amputasi dan rajam adalah acara Jumat reguler di Kabul. Rajam sampai mati, menurut interpretasi tradisional terutama merupakan hukuman bagi orang yang sudah menikah yang terlibat dalam hubungan seksual yang melanggar hukum, yang termasuk hubungan homoseksual. Para penjahat, tangan diikat di belakang punggung mereka dan tubuh mereka dimasukkan ke dalam karung kain. Mereka kemudian terkubur dalam lubang, dengan hanya kepala korban yang menunjukkan di atas tanah. Jika itu seorang wanita, dia dikubur sampai ke bahunya. Batu-batu yang akan dilemparkan ke penjahat tidak boleh begitu besar sehingga pelaku meninggal setelah beberapa serangan, atau sekecil itu sehingga gagal menyebabkan cedera serius. Karena hukum Islam tentang pemerkosaan yang mengharuskan 4 saksi mata laki-laki sebelum rasa bersalah dapat dipastikan, banyak korban perkosaan akhirnya didakwa dengan perzinahan, yaitu pada bukti alternatif seperti kehamilan. Seperti halnya seorang gadis berusia 13 tahun di Somalia yang pada bulan Oktober 2008 dimakamkan sampai lehernya dan dilempari batu sampai mati di depan lebih dari 1.000 orang di sebuah stadion sepak bola. Dia adalah korban pemerkosaan geng. Insiden rajam telah dilaporkan di Irak dan Pakistan, dan merupakan bagian dari hukum Afghanistan, Iran, Nigeria, Sudan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. 12. Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan tindakan tersebut, tetapi ada beberapa hadis sahih, otentik, yang berbicara tentang Muhammad yang memerintahkan orang untuk dilempari batu sampai mati. Menurut sebuah hadis sahih,
Ayat-ayat Al-Quran tentang rajam ditulis di selembar kertas dan hilang ketika seekor kambing memakan kertas itu. Penyaliban. Penyaliban ditentukan sebagai hukuman dalam Al-Quran bagi mereka yang menyebarkan kenakalan di bumi. Berbagi ditafsirkan sebagai segala sesuatu mulai dari korupsi politik hingga mempromosikan ateisme. Penyaliban biasanya mengacu pada metode eksekusi dan atau penyiksaan dengan mengikat dan atau memaku seseorang ke salib, pasak, atau pohon. Ini juga dapat merujuk pada metode tampilan publik tubuh setelah eksekusi, seperti insiden di Arab Saudi ketika seorang pembunuh yang dihukum dipenggal dan tubuhnya disalibkan. Penyaliban sebagai metode penyiksaan dan eksekusi dilaporkan masih digunakan di Sudan dan Irak, kedua negara Islam, dan itu masih merupakan bagian dari hukum pidana Iran, Hamas, Badan Pemerintahan Islam Gaza, mengembalikan hukuman penyaliban pada tahun 2008.